Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema penghakiman Allah atas pelanggar keadilan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pimpin dan sertailah perenungan kami. Kiranya firman-Mu memandu langkah hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amos pasal 1 dan 2. Saya akan membacakan pasal 2 ayat 13 sampai ayat 16. Sesungguhnya aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak, seperti guncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Yang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri, yang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya, dan yang gagah perkasa tidak dapat meluputkan diri. Pemanah tidak dapat bertahan, yang cepat langkahnya tidak akan terluput, dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Juga yang paling berani di antara para pejuang akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Gusti ora sare, artinya Tuhan tidak tidur. Ini merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang menunjukkan bahwa Tuhan selalu mengawasi, mengetahui, dan tidak pernah lalai terhadap kehidupan ciptaannya, termasuk manusia. Dengan kata lain, tidak ada hal yang dilakukan manusia yang tidak diketahui oleh Tuhan. Inilah yang dapat kita baca dalam bacaan Alkitab hari ini, saat Tuhan mengutus Amos untuk menyampaikan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pemimpin dan penduduk kerajaan utara. Pelanggaran apa yang dilakukan para pemimpin? Mereka menjual orang benar dan orang miskin karena uang, menyalahgunakan hukum dengan menindas orang miskin, menyalahgunakan tempat kudus untuk kesenangan diri. Pelanggaran apa yang dilakukan penduduk? Mereka melakukan tindak amoral, tidak memiliki kesetiaan pada Tuhan, tidak mau mendengar para nabi yang Tuhan utus. Pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan, baik oleh pemimpin maupun penduduk di kerajaan utara, tidak dibiarkan oleh Allah. Allah menghakimi dan menghukum mereka. Allah akan menghancurkan Yerusalem. Allah akan menghukum dengan membuat mereka kalah perang dan menderita secara fisik. Inilah penghukuman Allah atas pelanggaran yang mereka lakukan. Jadi, Allah tidak akan mendiamkan umat-Nya yang melakukan kesalahan, melainkan akan menghakimi dan menghukum untuk menyatakan keadilan-Nya. Kesalahan para pemimpin dan penduduk kerajaan utara juga bisa kita temukan dalam kehidupan anak-anak Tuhan, termasuk dalam kehidupan para pemimpin gereja. Kita mungkin bisa menemukan berbagai pelanggaran, kejahatan, dan tindakan asusila yang tampak seperti dibiarkan begitu saja oleh Allah. Allah tidak tampak menghukum mereka. Mungkin keadaan seperti itu membuat kita berpikir bahwa menjaga kekudusan hidup itu tidak ada gunanya, sehingga kita mulai berpikir bahwa lebih enak menjalani kehidupan yang berdosa. Akan tetapi bacaan Alkitab hari ini menegaskan bahwa Allah tidak tinggal diam terhadap kejahatan dan dosa yang kita lakukan. Apakah Anda tetap mau menjaga hidup Anda berkenan kepada Allah, sekalipun orang-orang di sekitar Anda menjalani kehidupan yang jahat di mata Allah? Apakah Anda mau mendoakan orang-orang yang melakukan kejahatan agar mereka bertobat? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap kami, supaya kami menjaga sebuah kehidupan yang kudus, karena Engkau membebaskan hidup kami dari belenggu dosa, bukan supaya kami terus berkubang dalam dosa, tapi supaya kami memiliki sebuah kehidupan yang kudus, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan, hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Tolonglah kami, supaya kami boleh menjaga sebuah kehidupan yang kudus seperti itu. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami,
Sekalipun mungkin di tengah-tengah kami, di sekitar kami, orang-orang yang lain menjalani sebuah kehidupan yang jahat di mata-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh terus menjadi orang-orang yang menjaga kemurnian hati, menjaga kemurnian relasi kami. Dan kiranya kami berdoa juga buat mereka, supaya mereka boleh bertobat, supaya mereka bisa mengenal kebenaran yang sejati, supaya mereka boleh mengalami kasih-Mu. Biarlah hari ini Tuhan pimpin kami, pakailah hamba-Mu ini menjadi saksi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.